Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina saru fi nusrati dinihi sayrun hathitha wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum al-ulama warathatul anbiya akrim bihim waritha wa mawrutha amma ba'd. Kali ini kita akan kaji surat Ali Imran ayat 133. Semoga dengan kajian kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan dan batin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan iman dan Islam kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala terima seluruh amal ibadah puasa kita. Allah ampuni dosa kita. Dan Allah singkirkan virus corona dari Nusantara yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasa alif mati, sebelumnya ada harokat fathah namanya mad tabi'i, 2 harokat 2 ketuk. Wasari'u ada wawu mati, sebelumnya ada dhammah mad tabi'i tetapi diikuti dengan hamzah di luar kalimat. Mad jaiz dipanjangkan sepanjang 6 harokat atau 6 ketuk sehingga menjadi wasari'u ila, o-nya itu 6 ketuk, ila panjangnya 2 ketuk, maghfiratim ada tanwin ketemu mim idgham bi gunnah, maghfiratim mir rabbikum ada nun mati ketemu dengan ra dibaca idgham bila gunnah mir rabbikum, nunnya tidak jelas, masuknya langsung ke ro, mir rabbikum. Wajan ada mim mati ketemu dengan wawu idhar syafawi, mir rabbikum wajan, nah nunnya ada tasydidnya dibaca gunnah ya, dibaca gunnah, ditahan dulu 3-4 ketuk. Wajannatin ada tanwin ketemu ain idhar halqi, arduhas samawat itu al-ta'rif ketemu sin al-syamsiyah, haknya tidak panjang tapi langsung masuk ke sin yang mati tadi yang tasydid. Arduhas samawat, ma itu 2 ketuk, wa itu juga 2 ketuk, wal ardu ada ro mati, sebelumnya ada harokat fathah dibaca tebal, wal ar ya tafkhim, u'iddat lil
muttaqin. Qin itu mad tabi'i, tetapi mematikan nun yang aslinya hidup tetapi di akhir waqaf, sehingga namanya mad arid lissukun. Ikhwatul iman rahimakumullah, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan menjadi orang-orang yang ahli beristighfar. Pada ayat 133 surat Ali Imran ini Allah menghubungkan, menyelaraskan antara wasari'u ila maghfiratin, bersegera untuk minta ampun kepada Allah, surga, dan orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa punya karakter senantiasa mohon ampun kepada Allah, segera mohon ampun kepada Allah. Dan orang yang bertakwa mohon ampun kepada Allah tidak ada pahala kecuali jannah arduhas samawat wal ard wa iddat lil muttaqin, akan dikasih jannah yang luasnya terbentang antara langit dan bumi. Ikhwatul iman rahimakumullah, betapa dahsyatnya yang namanya pengampunan Allah. Orang berpuasa, kita orang beriman berpuasa sebulan lamanya, 29 hari atau 39 hari lamanya, Allah tidak ada harapan kepada kita, tidak memberikan harapan kepada kita, kecuali harapannya adalah diampuni dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Itu harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa loh, lapar, haus, 29 hari, 30 hari. Bukan diberi pahala yang luas, yang besar. Ada kalimat itu, seperti siapa yang ketemu malam Lailatul Qadar, seperti beribadah 1000 tahun lamanya. Tapi yang paling dahsyat adalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang diampuni dosanya oleh Allah, yang segera mohon ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya predikat takwa. Jadi orang yang berpuasa, yang sukses puasanya adalah orang yang puasanya menghasilkan ampunan Allah. Dan puasa yang menghasilkan ampunan Allah, predikatnya adalah muttaqin. Dan orang yang berpredikat muttaqin, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kitab Fathul Bari ada sebuah kisah. Imam Hasan Al-Basri satu ketika kedatangan tamu, dan tamu ini minta solusi. Ya Syekh, kami punya masalah. Paceklik di daerah kami. Lama tidak turun hujan. Apa yang harus kami lakukan, Syekh? Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah. Ada tamu lagi datang, Syekh, mohon solusi dari Tuan Syekh. Saya sudah lama tidak punya anak, tidak punya keturunan. Apa solusinya, Syekh? Beristighfarlah. Syekh, kami miskin, Syekh. Rezeki kami tidak berlimpah. Apa solusinya? Beristighfarlah. Orang lain yang mendengar bingung. 3 permasalahan yang berbeda diajukan kepada orang yang sama, jawabannya sama, solusinya sama, beristighfarlah.
Lalu Syekh Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itulah solusi yang diberikan juga oleh Nabiullah Nuh alaihi salam untuk umatnya. Apa katanya? Katakan, beristighfarlah kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan mohon ampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan harta kita, termasuk wa banin, dan anak-anak kita akan banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, akan dijadikannya kita, hidup kita ini tenang, tentram, jannat, surga, taman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Itulah hebatnya istighfar. Oleh karena itu, beristighfarlah kepada Allah. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa beristighfar dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Semoga dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa kita. Mudah mengucapkannya. Astaghfirullah. Lebih panjang, astaghfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa subhanallah. Istighfar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rezeki kepada kita yang halal, yang berkah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keturunan kepada kita yang banyak, yang soleh, solehah, yang taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.